Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,68%. Dengan total market cap mencapai di 982 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 1,47% di angka 21.090-an, nyaris 100 ya. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 1,87% di angka 1.554. Nah, untuk BNB dia meningkat sebesar 1,61% di angka 295. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 3,31% di angka 39 sen ya. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,84% di angka 34 sen. Dogecoin meningkat sebesar 0,32% di angka 8 senan. Dan Polygon Matic meningkat sebesar 0,93% di angka 95 sen. Nah, jadi overall kita bisa lihat cenderung semuanya meningkat. Nah, tapi ini cukup unik. Kenapa cukup unik? Karena pada faktanya sebenarnya data ekonomi kalender kemarin itu sedikit mix, ya. Mix seperti ini. Kalau kita lihat pada hari kemarin ya, itu ada 4 data sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Nah, yang pertama kita bisa di sini untuk data building permits itu bagus ya, sesuai harapan kita lebih rendah daripada forecast. Nah, tetapi data yang kedua initial jobless claim ini lagi-lagi sungguh aneh tapi nyata ya. Kalau kita lihat news-news di Amerika Serikat itu cenderung banyak pemecatan ya, tapi faktanya initial jobless claim-nya masih lebih rendah daripada forecast, bahkan lebih rendah daripada sebelumnya ya. Mungkin lagging ya, harapan kita sih seperti itu, mungkin aja lagging. Nah, jadi ini bisa dibilang satu bagus, satu jelek. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat juga di sini untuk yang Philadelphia Fed Manufacturing juga jelek ya, dia lebih kecil ya, jadi nggak sesuai harapan. Dan yang terakhir crude oil inventories dia bagus sesuai harapan kita. Jadi seri kesannya 2 lawan 2. Nah, tetapi untungnya apa? Untungnya indeks dolarnya cenderung melemah seperti yang kita bisa lihat di sini, bahkan retest lagi untuk ke 6 atau 7 kalinya ke daerah 102,05. Nah, jadi untuk indeks dolar sih overall oke, nanti untuk lebih detail kita bahas di belakang. Nah, selanjutnya kita akan ke data hari ini. Itu kan data kemarin tuh ya. Untuk data hari ini kita bisa lihat ada satu saja dari US, yaitu existing home sales. Dan harapan kita simple, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada forecast. Ya, kalau kita lihat forecastnya di 3,96, harapan kita di lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, a higher than expected reading should be taken as positive or bullish. Dan kita pengen indeks dolar melemah lagi. Ya, maka kita ingin dia lebih rendah daripada forecast. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data kita hari ini, hanya satu saja ya. Dan ini akan nanti keluar jam 9 malam. Jadi buat yang punya, sorry, bukan jam 9, tapi jam 10 ya. Jam 10 malam ya. Jadi nanti buat yang punya posisi futures, mau tutup dulu sebelum jam itu, boleh ya untuk jaga risiko. Selanjutnya kita akan geser ke analisa kripto. Nah, sekarang untuk BTC ini kayaknya di time frame di bawah dari sehari deh. Mungkin 4 jam, 6 jam ya. Nah, kalau kita lihat di sini mulai terbentuk bearish divergence. Waduh bang, bahasanya dewa banget tuh bearish divergence. Artinya apa? Simple sebenarnya sih ya. Simpelnya adalah harga meningkat, tetapi filter RSI, MACD atau apapun yang bentuknya filter atau osilator, ya dia turun. Ya, jadi harga naik tapi filter turun. Nah, ini menunjukkan bahwa akan ada probability, bukan pasti ya, tapi ada probability terjadi koreksi. Nah, koreksinya sampai mana? Kalau menurut gua, ya, angka yang harus kita perhatikan adalah 20.000 ya dan 19.500. Kenapa? 20.000 angka psikologis, 19.500 adalah bull support band ya, which is yaitu sering kali di retest saat dia berhasil diklaim ya. Nah, harapan gua sih weekly close-nya tetap masih di atas dari dua struktur tersebut. Ya, jelek-jeleknya kalau bisa di atas dari 19.500. Karena kalau itu terjadi, probability untuk lanjut lagi buluran besar. Nah, pertanyaannya, di siklus sebelumnya seperti apa? Di 2019, kalau kita lihat, ada kejadian yang cukup mirip. Ya. Sama-sama bearish divergence, ya. Kalau kita lihat bahkan sangat mirip sekali secara bentuk. Ya. Setelah itu koreksi. Benar, terjadi koreksi. Karena lagi-lagi bearish divergence itu menunjukkan kemungkinan koreksi. Ya. Saat dia koreksi, tapi tidak membuat lower low. Malah membuat suatu higher low dan pelan-pelan menuju ke atas lagi saat RSI-nya sudah tidak terlalu overbought. Ya, jadi harapan gua sih bisa seperti ini. Dan Bitcoin bisa lanjut ke bull market ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa kriptonya ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke bukan indeks dolar tapi ke BTC ya. Untuk BTC kita bisa lihat di sini bahwa dia berhasil mereclaim 20.700-an ya dengan cukup convincing bahkan ya. Daily close-nya jauh di atas dari struktur tersebut. Nah, harapan gua side quest-nya lah kesannya ya. Optional gitu kesannya. Mau dilakukan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Harapan gua adalah dia bisa sideways di sini mantul-mantul ya. Kalau dia mantul-mantul lama di sini, enak untuk kita yang ingin trading futures. Dan selain dari itu juga RSI-nya bisa pelan-pelan turun dan harga nggak terlalu parah di bawah gitu. Itu harapan gua ya. Nah, tetapi yang menjadi PR ya bukan side quest, PR-nya adalah bertahan dari MA 200 ya yang ada di 1000 di 19.500 dan di waktu bersamaan juga bertahan di weekly-nya di atas dari bull support band. Nah, untuk bull support band kita lihat di sini ya. Kita geser ke weekly. Lalu kita ubah indikator ya, kita ini biar lebih luas, kita masukin si bull support band. Nah, si bull support band ini biar nggak pusing, kita tutup yang lain dulu ya, tutup sini, tutup sini. Nah, semoga saja weekly-nya bisa bertahan di atas dari 19.500. Jadi literally confluence antara MA 200 dengan si bull support band yaitu di 19.500-an. Nah, kalau sampai dia bisa mantul di sini ya dan menjadikannya sebagai support lanjut lagi ke atas. Lagi-lagi secara probability ya dari siklus-siklus sebelumnya kalau kita lihat di sini ya 2020, 2019 saat dia berhasil mantul ya, mantul di bull support band itu biasanya lanjut bull market begitu. Ya dan ini nggak cuma di sini tapi terjadi juga di 2015 seperti di sini dan juga bahkan terjadi di sini ya di 2013 dan juga terjadi di 2012. Ya, kalau dia berhasil reclaim dan mantul, biasanya lanjut bull market. Ya, jadi ini PR besar dari Bitcoin nih. Apakah dia bisa di weekly bertahan di atas dari 19.500 sampai 18.669. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Bitcoin ya. Sekarang kita akan lanjut ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat di daily-nya dia sudah hari keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-6 dia retest ke 102,5. 102,05 ya. Nah, semoga saja nanti data ekonomi kalender kita malam ini akan jelek untuk indeks dolar ya dan lanjut membuat indeks dolar daily close di bawah dari struktur ini. Karena jujur, struktur ini jujurnya kuat banget ya. 6 kali di retest dan belum jebol-jebol juga. Jadi semoga saja bisa besok pagi dia jebol ya dan daily close di bawah dan setelah itu dia retest sebagai resisten. Nah, itu yang gue super harapkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit tetapi seperti biasa ya. Disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video atau juga bisa menggunakan link referral di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi cepat-cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya lebih dari 50.000 USDT ya dan terserah pair apapun juga lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya.
Dan kalau kita lihat di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah, dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona, dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan yang pertama adalah Bitcoin seperti biasa ya. Jadi setupnya bisa dibilang ngulang lagi ke awal-awal, bukan awal-awal ya, pertengahan Januari di sini ya. Jadi untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Sama yang terjadi pada tanggal 16 dan 17 kemarin ya. Nah, setelah itu kita bisa buka posisi short dengan target TP di 20.774. Itu untuk setup posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 15 dan 16 kemarin. Kalau sampai dia ternyata ya retest 1, retest 2, kena target TP, ternyata dia mantul ya. Dan mantul lagi. Artinya retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 21.300. Kalau kalian mau sedikit lebih lebih ambil resiko tapi dengan profit lebih besar, ya bisa pertimbangkan di 21.559. Gue balikin lagi ke lu maunya seperti apa. Tapi sekali lagi harus ada disclaimer bahwa posisi long otomatis cenderung lebih beresiko karena RSI Bitcoin masih dalam kondisi overbought, dan overboughtnya nggak main-main, 80 ya, walaupun nggak separah di sini tapi masih tinggi ya. Nah, itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya bisa dibilang juga ada lagi lah sedikit perubahan ya. Buy limitnya tadinya kan digeser ke sini nih yang pertama. Nah, sekarang kita naikin lagi. Buy limit pertama di 20.774. Lalu untuk buy limit kedua di 19.821 ya. Dan tentunya buy limit ini adalah untuk secara spot ya. Dan untuk spot ini adalah untuk jangka panjang. Jadi jangan berpikir untuk sehari 2 hari saja di holdnya. Tapi kemungkinan besar kita hold bisa minggu, bulanan, bahkan sampai tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan PR-nya sih masih sama kayak tadi ya. Semoga saja dia hari ini, atau bukan PR lah, side quest-nya adalah dia bisa bertahan di atas dari price range ini. Karena kalau Bitcoin dia sideways di sini, enak juga setup posisi futures di altcoins lain. Oke, dan selanjutnya adalah di Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin sudah terjadi reclaim tentunya. Dan di waktu bersamaan terjadi juga retest pertama di 1567 ya. Dan pada hari ini bisa dibilang sudah terjadi juga retest kedua. Jadi buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi short di Ethereum, akhirnya sudah dapat ya. Karena terjadi retest 1, retest 2 di 1567. Nah, target TP-nya tentunya jelas yaitu di daerah 1519 ya. Jadi karena terjadi retest 1, retest 2 di sini, TP-nya di sini ya, di support. Nah, untuk posisi longnya tentunya dengan logika yang kita balik saja, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1519, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1567 ya. Dan di waktu bersamaan juga ada alternatif setup posisi short lain apabila ternyata kalau dia gagal menemukan support di sini ya. Kalau dia gagal mantul, dia jebol ke bawah, apabila terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short juga di sini dengan target TP-nya di 1434 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum ya. Lalu untuk posisi spotnya tentunya belum ada perubahan terlalu signifikan karena kemarin kalau kita lihat di sini dia berhasil mantul ke atas, berarti buy limit pertama masih di 1519 dan buy limit keduanya masih di 1434 ya. Dan PR untuk Ethereum adalah sama seperti BTC, bertahan di atas dari MA200 di daily, dan semoga saja bisa secepat mungkin juga di sini terjadi cross ya antara MA20 dan 200 supaya 20 bisa mulai berubah menjadi support yang lebih dekat ke harga running sekarang. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat ternyata dia juga berhasil reclaim sama seperti Bitcoin dan Ethereum. Ya, bisa dibilang ini terjadi karena memang dia ini ya mengikuti atau berkorelasi dengan BTC ya. Nah, untuk sekarang setup yang paling dekat yang kita bisa lihat adalah posisi long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $11 lebih 74 sen. Nah, apabila itu terjadi, kita bisa pertimbangkan untuk target TP-nya di $13 lebih 003 ya. Ini bisa untuk target TP kita. Biar lebih gampang di $13 aja ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita nyontek ke tanggal 14 dan 15 Januari kemarin ya.
Nah, buat kemarin yang udah dapat posisi di sini, enak banget lah, untungnya gede di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Atom atau Cosmos, quite simple ya. Dan untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 11 dolar lebih 74 sen dan buy limit kedua di 11,31 sen ya. Dan overall untuk struktur sih not bad ya. Tapi PR-nya lagi-lagi cukup sama seperti Ethereum dan BTC, yaitu bertahan di atas dari MA200 di daily. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat pada tanggal 18 dan 19 kemarin terjadi retest 1, retest 2. Nah, otomatis buat lo yang sudah ngedengerin DCWT minimal kemarin, harusnya sudah punya posisi long. Ya, lagi-lagi kalau tertarik futures. Kalau hanya tertarik untuk spot, ya nggak apa-apa juga ya, gue balikin ke lo. Nah, jadi karena retest 1, retest 2, maka posisi long kita sekarang sudah dalam keadaan profit. Nah, target TP-nya sesuai dengan pembahasan kita kemarin ada 2. Target TP yang lebih konservatif di 98 sen, dan yang lebih agresif di 1 dolar lebih 2 sen lah, gue bulatkan ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita lihat nih, dia ke rejectnya di mana. Kalau dia ke reject di 98 sen ya berarti seperti ini, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short. Tapi kalau di atas ya, kalau ternyata dia ke reject di atas ini, retest 1, retest 2, nah kita ada pilihan untuk posisi short ini TP-nya di mana. TP yang lebih konservatif bisa di 98 sen. TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 92 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic. Bisa dibilang price range-nya belum terlalu ekstrim berubah ya. Dan untuk posisi spotnya juga bisa dibilang masih sama. Buy limit pertamanya harus sudah kena kemarin, tapi buat lo yang kemarin lupa pasang, mungkin bisa pertimbangkan buy limit pertama di 92 sen. Buy limit kedua bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 88 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan secara struktur it's doing good. Dan PR-nya bisa dibilang sedikit berbeda karena MA200 yang lebih jauh ya. Jadi harapan gue adalah dia kalau sampai koreksi nggak sampai nembus MA20 ya. Jadi kalau amit-amit ini jebol, semoga saja dia mantul di 20 ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan untuk Phantom. Untuk Phantom basically juga sama kayak Matic ya, karena bisa dibilang setupnya nyaris sama percis. Retest 1, retest 2 kita dapat posisi long, dan target TP-nya di 31 sen untuk yang konservatif, dan yang lebih agresif di 34 sen. Ini literally mirip banget ya, coba kita ulang ya. Ini Matic ya, ini Phantom. Jadi setupnya cukup mirip ya, kayak nyaris jiplak. Tapi nggak apa ya, dua-duanya sekarang sedang dalam keadaan profit. Nah, ini mungkin ekstra saran ya untuk kalian yang pegang posisi futures di posisi apapun, mau di Matic, Phantom, atau dimanapun. Mungkin bisa pertimbangkan untuk TP dulu aja, andaikan nanti jam 10 ya, atau sebelum jam 10 belum kena target TP. Karena itu mungkin inilah untuk menjaga resiko. Siapa tahu tiba-tiba volatile, tapi volatilenya nggak sesuai harapan kita gitu ya. Nah, itu untuk posisi long tentunya ya. Untuk posisi shortnya juga sama ya. Apabila terjadi rejection di antara salah satu resisten ini, kita mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Kalau di 31 sen ya buka short di sini, dan TP-nya di 29. Nah, tapi kalau di atas ya sama dengan Matic juga, ya ada pilihan kalau retest 1, retest 2-nya di sini. Target TP-nya bisa di 31 sen, lebih konservatif, atau lebih agresifnya bisa di 29 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya secara posisi futuresnya. Untuk spotnya, buy limit pertama masih di 29 sen ya. Buy limit kedua di 27 sen. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ending juga dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan jangan pakai uang panas. Itu aturan paling penting lah. Lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental ya. Nah, selain itu juga jangan sampai over leverage sehingga merusak portofolio jangka panjang kalian. Ya, boleh trading futures, gue pun lakukan trading futures. Tapi kalau gue pribadi lebih ke ya sudahlah, kita nyari ya apalah kesannya ya, duit jajan gitu, atau kalau buat lo yang ngerokok duit rokok gitu kesannya ya. Jangan berharap bahwa oh dari trading futures gue akan jadi super duper kaya. Karena pada faktanya secara statistiknya nggak seperti itu ya. Maka dari itu lebih baik jangan terlalu besar ya. Gue sarankan jangan sampai lebih besar dari 10% dari porto spot lo gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa sekali lagi ya, yang paling penting menurut gue adalah kita punya mindset yang jangka panjang untuk kripto. Karena kalau kita terlalu pendek ya, dan seringkali ujung-ujungnya kita cut loss
gitu ya. Oh nggak apa, gue cuma berharap biar bulan depan gue bisa dapat ya berapa persen lah. That's bad. Usually kalau kita berpikir seperti itu, malah ujung-ujung cut loss. Karena kalau nggak sesuai dengan pemikiran kita di bulan depan, kita ya cut loss ujung-ujungnya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi sekali lagi long term, dan yang kedua adalah, dan yang mungkin lebih penting adalah jangan pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.